Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan talk show dari uh, organisasi IOS, yaitu Indonesian uh, Scholars Indonesia Oceania Scholar Society. Hari ini kita akan mengadakan talk show Australian Higher Education and Research Opportunities for Indonesian Students and Scholars. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zikro. Saya adalah mahasiswa di University of New South Wales, Sydney. Saat ini sedang menempuh studi master di Environmental Management. Baik, sebelumnya mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk bisa sikap siap. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan perkenalan iOS. Silakan untuk dapat menyimak video berikut ini. Baik, jadi telah disaksikan video perkenalan terkait dengan iOS. Jadi untuk iOS sendiri, kami merupakan organisasi
perkumpulan para pelajar yang berada di Oceania, yaitu Australia dan juga New Zealand. Di sini kami berkumpul membentuk sebuah Scholar Society bersama-sama untuk dapat membentuk sebuah komunitas bersama gitu ya di negeri uh, di luar Indonesia gitu, yaitu di Australia dan di Oceania gitu. Jadi langsung saja mungkin kita bisa lanjut ke agenda utama kita, yaitu talk show yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Pak Yadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yahdi Siraj dan saya akan bertugas sebagai moderator dalam webinar kita hari ini. Saat ini, saya sedang menempuh studi program doktoral S3 di La Trobe University, Melbourne, Australia, dan juga aktif mewakili komunitas pelajar Indonesia melalui Indo-Oceania Scholar Society atau disingkat IOS. Sebuah komunitas yang menjadi wadah kolaborasi, diskusi, dan pengembangan akademik bagi para pelajar Indonesia di kawasan Oceania. Merupakan kehormatan bagi saya dapat memandu acara yang luar biasa ini, yang mempertemukan para akademisi, peneliti, dan mahasiswa Indonesia yang berdedikasi dalam memperkuat kerjasama pendidikan dan riset antara Indonesia dan Australia. Merupakan kehormatan bagi kita semua untuk menghadirkan narasumber istimewa dalam webinar kita hari ini, yaitu Profesor Yuli Rahmawati, Atas Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia. Prof. Yuli adalah seorang akademisi dan diplomat yang telah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai guru besar di bidang pendidikan kimia, beliau telah mengabdikan lebih dari 20 tahun untuk mengembangkan pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah yang berdampak luas. Karya-karya beliau telah dimuat dalam berbagai jurnal internasional, serta ditampilkan dalam forum-forum akademik sebagai pembicara kunci. Pendidikan beliau dimulai dari Universitas Negeri Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan gelar master dan doktor dalam Science Education dari Curtin University, Australia. Saat ini, beliau juga aktif membina komunitas-komunitas riset seperti Learning Environmental Research Group atau LERG, Transformative Education Research Group atau TERG, dan komunitas guru peneliti Indonesia sebagai bentuk komitmennya dalam membina generasi pendidik masa depan. Dalam kapasitasnya sebagai atase pendidikan dan kebudayaan, Prof. Yuli berperan penting dalam menjembatani kerjasama pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Australia, termasuk dalam mendukung mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Australia. Hari ini, beliau akan membawakan materi dengan judul From Arrival to Achievement, Empower Indonesian Students in Australia, yang mengangkat tema seputar pemberdayaan mahasiswa Indonesia selama studi di luar negeri, tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Mari kita sambut bersama Profesor Yuli Rahmawati. Ya, terima kasih Pak Yadi. Selamat sore dari Canberra, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati di sini ada ke Wildan sudah hadir ya, Ketua PPIA. Kemudian Pak Dr. Asfif, Masya Allah luar biasa, susah sekali. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Jadi saya hari ini share sedikit ya tentang, karena waktunya 10 menit, mudah-mudahan bisa jadi stimulasi untuk diskusi kita pada hari ini. Saya posisinya sebagai atase pendidikan dan kebudayaan KBRI di Canberra, dan kebetulan bertanggung jawabnya atas dua negara, Australia dan Vanuatu. Jadi untuk konteks ini kita berbicara untuk Australia gitu ya. Jadi mungkin sedikit gambaran tentang perjalanan profesional saya. Yang pertama sebagai guru, pernah menjadi guru kimia karena background saya pendidikan kimia. Kemudian sejak tahun 2005 menjadi dosen pendidikan kimia di UNJ, dan sekarang diberhentikan sementara dulu selama 3 tahun menjadi atase pendidikan, dan kemudian
pengalaman kuliah di Australia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi empowering untuk semua begitu ya. Ketika perjalanan 2007, kemudian terakhir tahun 2013 kembali ke Indonesia, kemudian kembali mengabdi di UNJ. Biasanya kalau pulang dari luar negeri langsung diberikan tambahan-tambahan pekerjaan begitu ya. Jadi staf wakil rektor yang selanjutnya menjadi koordinator program studi. Dan saat ini insya Allah sampai 2028 saya menjadi atase. Dan mungkin ini sedikit setelah perjalanan ya, setelah menjadi seluruhnya beasiswa S2, S3 dan kemudian kembali ke Indonesia. Nah, ternyata setelah mendapat beasiswa itu memunculkan peluang-peluang yang lain ya. Jadi dari beberapa grant dari DAD Jerman terkait dengan leadership dan sebagainya, jadi mudah-mudahan menjadi inisiasi dan motivasi kita semua ketika sebuah expertise itu memunculkan peluang-peluang yang lain. Ini kampus mungkin sama dengan Wildan ya di Perth, tapi beda universitas begitu. Tapi ini adalah jalan saya membuka peluang-peluang yang lain ya, khususnya keahlian di bidang pendidikan sains ya. Jadi saya melaksanakan postgraduate diploma, master dan PhD di Curtin University. Dan setelah saya pulang dari Indonesia, setiap tahun saya ke Curtin, alhamdulillah diberi space untuk kolaborasi bersama dosen. Jadi setiap tahun saya datang ke sana untuk melakukan penelitian ya sampai yang terakhir sebelum saya menjadi atase tahun 2024. Nah, ini tugas saya. Jadi karena semenjak Indonesia itu pecah menjadi 3 kementerian, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, kemudian Kementerian Kebudayaan. Jadi kerjasamanya bersama 3 kementerian. Jadi mengurusi sekolah, perguruan tinggi sampai kebudayaan yang ada di Indonesia dan ini beririsan dengan pusat penerangan sosial dan budaya di Kemlu. Kemudian yang paling dramatis di Australia adalah bahasa Indonesia. Jadi banyaknya sekolah yang menutup bahasa Indonesia, kampus yang menutup studi bahasa Indonesia. Jadi beberapa diplomasi lebih banyak kepada bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga mengurus mahasiswa baik akademik dan beberapa juga non-akademik begitu ya. Dan yang terakhir adalah masyarakat dan diaspora. Jadi pemberdayaan diaspora supaya bisa memberikan kontribusi juga kepada kita di Indonesia. Nah, ini kondisi pendidikan di Australia. Jadi mungkin ini bergeser ya. Jadi kualitas pendidikan di Australia memang yang luar biasa dan ini menyebabkan bahwa nomor 1 negara yang dituju oleh mahasiswa Indonesia itu adalah Australia. Jadi kurang lebih setiap tahun itu ada 20.000 masuk ke Indonesia ya. Untuk salah satu beasiswa LPDP sampai tahun ini itu ada 4.800, kemudian penambahan sampai 2025 sekitar 2.500 mahasiswa. Jadi sangat banyak sekali yang datang ke Australia untuk kuliah gitu ya. Nah, ini beberapa universitas yang mungkin 37-nya negeri, kemudian 4-nya private, 2-nya internasional ya. Jadi mungkin beberapa yang masuk ke QS ranking yang tahun 2025 ada 9 dari 43 universitas yang ada ya. Kemudian kalau yang the World University Ranking itu ada 6. Jadi untuk saat ini Melbourne University nomor 1, kemudian di QS ranking juga seperti itu. Dan memang itu akhirnya di LPDP banyak sekali mahasiswa yang ada di sana. Nah, ini level sekolah ya yang memang beririsan dengan kita semua juga. Kemudian memang salah satu yang sedang digerakkan kementerian adalah bagaimana deep learning ya diimplementasikan di sekolah. Nah, ini kondisi kerjasamanya dan mudah-mudahan seluruh mahasiswa baik S1 maupun S2 bisa melihat beberapa universitas yang memang memiliki kerjasama yang signifikan ya dengan Australia. Tapi memang salah satu yang menjadi stimulasi adalah ketika kita semua kuliah di Australia, maka ketika kembali ke Indonesia, ini adalah salah satu inisiasi ya untuk terus menjaga kolaborasi antar universitas. Nah, ini yang saya kerjakan ya. Jadi ada beberapa yang melakukan pengabdian masyarakat di Australia. Kemudian mungkin para mahasiswa terkait dengan pendidikan, beasiswa maupun penelitian ataupun keunggulan-keunggulan di bidang penelitian dan bidang lainnya gitu ya. Nah, ini beasiswa Indonesia itu paling kompleks, paling banyak begitu ya, khususnya LPDP. LPDP itu mukanya banyak sekali. Jadi LPDP yang reguler, kemudian afirmatif, targeted,
Kemudian ada juga kerjasama dengan Kemenak jadi beasiswa Indonesia Bangkit. Sekarang beasiswa Indonesia Maju jadi beasiswa Garuda, beasiswa pendidikan Indonesia jadi tidak ke Australia lagi ya, lebih banyak ke yang negara-negara di universitas yang negeri. Kemudian peluang yang lain adalah terkait dengan penelitian. Ini beasiswanya ya, terkait dengan short course sih banyak sekali short course. Jadi mungkin nanti setelah pulang ke Indonesia bisa mengikuti banyak short course ya. Jadi kemarin saya baru menyambut yang STEM, yang lain lagi nanti menyambut dengan higher education. Jadi ini peluangnya banyak dari Australia Awards. Nah, ini Australia Schools yang saya kira banyak sekali keunggulannya ya. Jadi dari pembelajarannya yang memang sangat fokus pada pengembangan kompetensi masa depan dan juga khususnya early childhood yang sangat baik gitu ya, baik secara kualitasnya pun fasilitasnya. Nah, ini nanti mungkin disampaikan secara lebih detail ya, tapi saya pikir bagaimanapun ketika kita memilih kuliah S2, S3 dengan kekhususan tertentu, maka beberapa topik menjadi ekspertis kita. Nah, untuk Australia dan Indonesia prioritasnya itu adalah energi terbarukan, water, food security, kemudian satu lagi mining ya. Jadi itu yang sedang dikembangkan di dua kepemerintahan. Kemudian ini salah satu yang selalu dapat funding paling besar ya, kerjasama juga dengan BRIN. Ini dari koneksi, jadi saya sudah mencoba mengkaitkan koneksi, jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi bagian riset pengembangannya. Ini mappingnya, jadi yang sedang kita berdua kolaborasikan adalah research hub. Jadi nanti mungkin penelitian-penelitian yang spesifik, maka kita ke universitas mana di Indonesia maupun di Australia. Kemudian nih cuma contoh aja, ini juga beberapa peluangnya. Kemudian yang selanjutnya ini pekerjaan-pekerjaan saya ya. Jadi mungkin ini ada foto yang terakhir ketika ada salah satu mahasiswa LPDP yang berpulang jadi pengurusan jenazah sampai ke Indonesia. Kemudian beberapa mungkin sekolah-sekolah baik yang general maupun yang publik gitu ya, private maupun yang religion. Termasuk juga promosi-promosi yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan itu bisa memfasilitasi mahasiswa ya untuk mengembangkan segala potensinya baik akademik maupun non-akademik. Yang terakhir saya tutup dengan lesson learn yang kita pelajari ya, bahwa sebenarnya yang paling penting ketika kita belajar di luar negeri itu adalah academic culture yang mungkin kurang kita dapatkan di Indonesia begitu. Kemudian yang kedua adalah personal development, jadi bukan hanya profesional kita, tapi networking kita, karakter kita belajar banyak gitu ya ketika kita kuliah di luar negeri. Kemudian yang kelima, kontribusi buat saya dimanapun para mahasiswa berada ketika lulus dan sebagainya, buat saya kontribusi adalah yang paling signifikan dan belajar itu saya pikir di mana saja ya. Jadi mudah-mudahan bisa terus-menerus mengembangkan diri baik secara personal maupun profesional. Terima kasih, demikian mungkin bisa menjadi stimulasi ya, sharing-sharing pengalaman apa yang bisa kita raih ya, khususnya dengan peluang yang luar biasa untuk bisa kuliah begitu ya di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuli. Luar biasa. Materi yang disampaikan terkait beasiswa, kemudian pemberdayaan mahasiswa Indonesia untuk bisa studi maupun selama studi di luar negeri. Sesi tanya jawab akan kita buka setelah sesi materi dari 3 pemateri selesai. Jadi harap bersabar. Jadi boleh pertanyaan dikumpulkan terlebih dahulu. Hadirin yang saya hormati, kita lanjut kepada materi yang kedua. Pembicara kedua kita hari ini adalah seorang peneliti muda berbakat yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Beliau adalah Dr. Asif Aminullah Fatnan. Saat ini menjabat sebagai peneliti dan Kepala Kelompok Riset Radiofrekuensi Microwave Acoustics and Photonics atau disingkat RFMIP di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selain aktif di BRIN, Dr. Asif juga merupakan dosen paruh waktu di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Telkom. Wah, ini ternyata satu kantor dengan saya juga ya, karena saya juga mengajar di Universitas Telkom. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai International Research Fellow di Nagoya Institute of Technology, Jepang, dan menyelesaikan studi doktoralnya di bidang teknik elektro di University of New South Wales atau disingkat UNSW, Canberra, Australia. Keahliannya mencakup bidang manipulasi gelombang elektromagnetik, desain,
dan karakterisasi metamaterial dan metasurface, serta kolaborasi riset lintas disiplin, termasuk dengan mitra industri dan akademik. Nah, ini menarik ya. Beliau juga telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, seperti Dean's Award for Outstanding PhD Thesis dari UNSW, Young Scientist Award dari URSI, serta menjadi pembicara kunci di berbagai konferensi internasional. Pada kesempatan ini, beliau akan membawakan materi yang sangat relevan dalam konteks kerjasama akademik global dengan topik Bilateral Research Collaboration Programs. Mari kita sambut bersama Dr. Asif Aminullah Fatan, atau untuk lebih akrabnya, nanti pada saat ini jawab, saya panggil Pak Asif gitu ya. Baik, dipersilakan kepada Pak Asif. Terima kasih Pak Yadi. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sudah kelihatan selesai. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Prof. Yuli Rahmawati sebagai atas pendidikan di KBRI Canberra, Pak Yadi, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Izinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asif Aminullah Fadnan, biasa dipanggil Asif. Ya, saya saat ini sedang berada di Canberra. Ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan muka-muka yang baru meskipun di tempat yang lama gitu ya. Karena sebelumnya saya sempat juga di Canberra selama 4 tahun, alhamdulillah dari 2000 dan ya sangat berbahagia di kesempatan yang baik ini. Saya saat ini sedang dalam posisi sebagai seorang visiting academic di UNSW di Canberra dan mendapatkan kesempatan dari pemerintah Australia untuk mendapatkan funding untuk visiting research di Canberra. Oke. Ya, untuk pertemuan siang hari ini, sore hari ini, saya akan sedikit sharing sebelum nanti ada diskusi ya, karena waktu hanya 10 menit. Yang emfasisnya adalah tentang peluang pendanaan riset untuk peneliti ya, untuk peneliti dan dosen yang ada di Indonesia yang bersumber dari pemerintah Australia. Saya kira Bapak Ibu yang sudah berkarir sebagai dosen, sudah berada di Indonesia maupun peneliti ya di lembaga pemerintah maupun swasta pasti sudah mengenal iklim riset yang ada di Indonesia gitu. Saya sendiri meskipun sudah lama di LIPI dulunya ya, dan sekarang di BRIN, saya baru-baru ini saja kemudian terlibat kembali di iklim penelitian yang ada di Indonesia. Dan saya secara jujur saya menyampaikan bahwa iklim penelitian di Indonesia saat ini sudah semakin bagus, gitu ya. Semakin terbuka, tidak lagi seperti dulu yang eh, tertutup gitu ya, atau top down seperti itu. Sekarang banyak peluang-peluang riset maupun peluang untuk kita bisa berkarir secara baik gitu sebagai seorang peneliti gitu. Seperti yang biasa kita temui di berbagai negara maju gitu. Ada berbagai macam pendanaan riset, ada berbagai macam peluang karir yang sangat bagus. Yang saya kira ini jika banyak mungkin dari teman-teman yang hadir pada siang hari ini banyak yang juga masih kuliah gitu di baik di Australia maupun di Indonesia. Jangan ragu untuk kembali ke Indonesia menjadi seorang akademisi, menjadi seorang peneliti gitu ya, karena iklim penelitian kita sudah semakin bagus. Dan nanti akan saya eh, sedikit sharing ya, lebih detail tentang eh, peluang kolaborasi riset dengan Australia, dengan pendanaan dari Australia. Oke.
Nah, mengapa sebenarnya hubungan Australia dan Indonesia itu penting? Saya kira Prof. Yuli sudah sangat paham ya bagaimana kondisi atau kolaborasi yang ada saat ini antara Indonesia dengan Australia, terutama dalam bidang riset. Eh, kayaknya apa namanya? Chargernya? Charger. Ya, oke. Sorry, ini kayaknya mau habis baterai. Bukan. Sebentar, sebentar. Ya. Oke, eh, jadi hubungan Australia dengan Indonesia, terutama dalam bidang riset ini sudah sangat penting ya, bisa menjadi mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dan saya kira ini ada eh, ada hubungannya juga dengan bagaimana kita sebagai sebuah negara yang bertetangga gitu ya, sangat dekat dan eh, punya tantangan-tantangan yang sama di berbagai bidang, climate change, kemudian keamanan pangan, digitalisasi, dan ini memerlukan di lintas negara seperti itu. Dan ada juga poin penting di mana kita mengetahui bahwa pemerintah Australia ini mendorong gitu untuk ada people to people links gitu antara peneliti di Indonesia maupun di Australia. Ini adalah peluang strategis dan bisa kita manfaatkan bersama. Sebagaimana kita ketahui, Australia sebagai sebuah negara semakin melihat bahwa hubungan yang ada di regional itu menjadi semakin penting gitu ya, dengan tantangan-tantangan global yang baru, sehingga Australia semakin mendekat gitu ke negara-negara seperti ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya ya. Dan ini tercermin dari apa yang kita lihat dari berbagai funding yang diberikan di eh, dari pemerintah Australia itu. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke eh, peluang-peluang riset apa saja yang bisa kita manfaatkan, saya ingin sedikit berbicara tentang prinsip kolaborasi terlebih dahulu ya. Eh, karena ini adalah sangat penting ya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang peneliti di Indonesia gitu, ketika akan melakukan kolaborasi riset. Ini sesungguhnya ini pun kalau kita sedang berusaha berkolaborasi, eh, eh, ada prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama adalah eh, ketika kita melakukan sebuah kolaborasi riset dengan mitra di luar negeri, penting untuk kita memposisikan diri sebagai eh, apa namanya, sebagai seorang peneliti yang levelnya itu sama gitu ya dengan peneliti yang ada di luar, sehingga kita bisa di situ bisa kemudian menjadi eh, bebas untuk berkreasi, bebas untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, bahwa kita masing-masing punya benefit atau punya specialty yang khusus yang kita miliki, yang mungkin saja di luar belum dimiliki gitu. Jadi seperti itu, kita harus ada mindset seperti itu ketika kita melakukan eh, kolaborasi riset. Jadi sehingga riset itu tidak hanya menjadi sebuah pekerjaan yang kemudian di outsource gitu ya. Dari peneliti luar kemudian di outsource ke Indonesia. Bukan seperti itu ya. Yang kita inginkan adalah sebuah kolaborasi yang produktif gitu ya. Produktif, kemudian menjadi menyelesaikan sebuah masalah yang relevan gitu dengan Australia maupun dengan Indonesia. Karena itu secara ideal kolaborasi riset seharusnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada, kita harus memperhatikan topik prioritas. Ya, eh, beberapa permasalahan yang di di yang saya kira umum gitu di peneliti muda gitu yang terutama yang baru selesai S3 atau baru pulang ke Indonesia, itu banyak di antara eh, eh, para peneliti muda ini masih melihat bahwa eh,
prioritasnya adalah keilmuan gitu ya. Tapi sebenarnya prioritas itu tidak harus selalu tentang keilmuan gitu, tentang riset kita sendiri tidak. Kita harus melihat, kita harus open mind, melihat apa permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena itu yang akan dilihat gitu ya, akan diberikan funding, akan menjadi dianggap penting gitu untuk sebuah misalkan sebuah funding agency akan memberikan eh, funding ya gitu, dia akan melihat prioritas topik risetnya itu sesuai atau enggak gitu. Sehingga ketika kita membuat proposal, kita membuat sebuah project, rancangan project, kita harus bisa sedemikian rupa memframing apa keilmuan kita itu eh, relevansinya apa gitu ya. Sebagai contoh saya eh, penelitian saya adalah tentang eh, telekomunikasi ya, elektronika, telekomunikasi, manipulasi gelombang. Kalau kita bawa topik riset itu langsung ke keilmuan ya, akan sangat sulit sekali gitu. Kita menemukan relevansinya terutama di Indonesia. Karena di Indonesia itu engineering itu sering dilihat sebagai ilmu pasar gitu ya. Bahwa pasar itu saja dengan apa namanya? Dengan eh, apa mekanisme pasar pasar pasti akan menemukan ide-ide baru di bidang telekomunikasi gitu. Jadi seakan-akan riset di situ tidak terlalu penting gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa framing penelitian kita menjadi kebutuhan real di masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi itu penting gitu untuk kita bisa melihat memposisikan diri sebagai seorang peneliti, bisa open mind, bisa melihat prioritas yang ada. Gitu ya. Kemudian yang terakhir dampak yang nyata. Ini juga berhubungan dengan poin yang kedua tadi, bagaimana kita bisa melihat memposisikan keilmuan kita itu bagaimana kita bisa memposisikan menjadi dampak yang nyata dengan terhadap masyarakat. Oke, itu sedikit pembukaan tadi tentang beberapa prinsip yang penting. Kemudian yang selanjutnya ada saya akan share tiga, tiga, tiga macam ya program pendanaan yang bisa kita manfaatkan dari Australia, dari pemerintah Australia. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Prof. Yuli. Saya di sini akan memaparkan yang sedikit lebih detail gitu ya. Yang pertama, program pendanaan dari DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Ini adalah pendanaan yang saya kira sudah cukup established, sudah lama gitu ya. Ada di situ yang berhubungan dengan eh, penelitian atau riset itu ada dua paling tidak ya. Yang pertama adalah Australian World Fellowships. Ini bukan yang scholarship ya, tapi yang fellowship. Kemudian yang ada yang kedua Australia Indonesia Institute Grants. Nah, ini dua funding ini bentuknya adalah yang bisa kita manfaatkan adalah untuk visit gitu ya, visit research collaboration untuk peneliti Indonesia datang ke Australia atau peneliti Australia datang ke Indonesia seperti itu. Kalau yang fellowship Indonesia datang ke Australia. Kalau Australia Indonesian Institute Grants ini bisa lebih fleksibel gitu, kita bisa mengadakan, misalkan kita ingin mengadakan sebuah seminar gitu, seminar di Indonesia atau seminar di Australia dengan dalam bidang tertentu, di mana di situ kita mendatangkan eh, apa namanya pihak-pihak yang berkepentingan misalkan di bidang yang terkait gitu. Nah, kita akan mendatangkan misalkan perusahaan atau orang-orang di perusahaan atau orang dari swasta atau dari NGO, bisa kita menggunakan Australia Indonesia Institute Grants. Atau bisa juga kita menggunakan grant ini untuk kunjungan riset gitu. Sebagai kemarin kita sudah pernah saya mencoba Australia Indonesia Institute Grant ini untuk visit ya dari Australia, eh, mengadakan visit profesor dan studennya datang ke BRIN seperti itu. Dan dari BRIN datang beberapa orang dari research group datang ke Australia. Itu bisa dilakukan menggunakan Australia Indonesia Institute Grants. Ini mendukung riset kolaboratif, kunjungan akademik, dan capacity building. Oke, dan perlu diketahui juga di FED ini ada banyak sekali ya funding, tidak hanya untuk research ya, tidak hanya untuk yang berhubungan dengan ilmiah, ada banyak sekali award yang lain yang saya kira eh, mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut ya. Oke, yang kemudian yang kedua adalah koneksi. Ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Yuli, ini adalah program pendanaan riset eh, yang jumlahnya juga cukup besar gitu.
Kalau di Indonesia cukup besar, tapi kalau di Australia saya kira itu nilainya biasa gitu ya, yang umumnya seperti itu. Nah, ini juga baru dari sejak tahun 2023, ini memfasilitasi riset dan eh, yang berbasis kebijakan berbasis bukti di antara lembaga di Indonesia dan Australia. Jadi banyak sekali riset misalkan eh, yang didanai oleh koneksi ini di saya kira di banyak bidang juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Skemanya adalah R&D collaboration, policy translation dan innovation transfer. Dan isunya saya kira topiknya berbeda ya, di tiap call itu ada beberapa topik yang berbeda. Oke, kemudian yang terakhir yang juga ada berhubungan dengan pendanaan riset dari Australia itu adalah IEF, eh, International Education and Innovation Fund. Ini eh, program baru di tahun 2025 ini dan didanai oleh Department of Education dari Australia dan dikelola oleh RMIT University Asia Hub. Ini juga mendukung untuk eh, visit atau internship gitu ya, dibahasakannya internship dari negara-negara ASEAN, peneliti muda dari ASEAN bisa melakukan visit ke Australia dalam waktu 3 bulan. Gitu. Oke, dan di bidang-bidangnya yang diutamakan itu ada agriculture and food, resource and energy, infrastructure, dan green economy. Bisa didanai sampai 20.000 Australian dollar. Nah, ini juga yang dibutuhkan adalah kok riset kolaboratif ya, kita harus punya host terlebih dahulu sebelum kita bisa mendaftar. Oke, saya kira seperti itu ya. Terakhir untuk tips strategi ya, kita harus bisa mencari mitra di Australia yang menggeluti penelitian topik yang riset yang kita geluti juga gitu ya. Kemudian memastikan peran peneliti Indonesia itu signifikan, tidak hanya sebagai pelengkap. Kemudian juga kita harus bisa membuat proposal sebagaimana tadi saya sampaikan, memframing proposal itu sebagaimana mungkin bahwa ini adalah penelitian yang relevan, ada keberlanjutannya, kemudian ada diseminasinya, dan kemudian yang penting juga adalah kita bisa menyertakan komitmen antar institusi, misalkan sudah ada perjanjian kerjasama atau apa namanya PKS gitu ya antara dua lembaga ataupun ada MOU seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Yadi. Sangat luar biasa. Info ini adalah info kunci ya terkait penelitian. Dan ini saya yakin sangat dibutuhkan oleh peneliti-peneliti Indonesia untuk go internasional pastinya ya. Dan terutama memang mitra yang paling potensial salah satunya adalah mitra terdekat kita yaitu Australia. Sehingga ini membuka kita mudah-mudahan menjadi jalan peluang peneliti Indonesia untuk bekerja sama dengan Australia. Baik, hadirin yang saya hormati, pembicara ketiga kita hari ini mewakili segmen yang berbeda. Jadi kalau tadi Prof. Yuli mewakili bidang kebijakan ya, bagaimana Indonesia dari sisi pemerintahan itu menjembatani, memfasilitasi agar pelajar untuk bisa go abroad untuk berkuliah di Australia. Kemudian dari Dr. Asif, Pak Asif ini memberikan sudut pandang dari bagaimana peneliti-peneliti Indonesia itu bisa membangun kerjasama dengan Australia. Nah, tidak akan lengkap tanpa kita juga menghadirkan pembicara yang mewakili pelajar Indonesia yang saat ini sedang berkuliah di Australia. Pasti banyak pertanyaan A sampai Z, persiapan, survival, dan sebagainya. Karena itu, kita hadirkan sosok muda yang inspiratif yang mewakili suara dan pengalaman langsung dari mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Beliau adalah Wildan Ali, mahasiswa di University of Western Australia atau disingkat UWA, yang baru saja menyelesaikan studi sarjananya dengan double major di bidang manajemen serta ilmu politik dan hubungan internasional. Wildan merupakan penerima Global Excellence Scholarship dari UWA, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada mahasiswa internasional dengan capaian akademik unggul.
Tak hanya unggul dalam bidang akademik, Wildan juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepemimpinan. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia atau disingkat PPIA untuk periode 2023-2025. Sebuah organisasi nasional yang menjadi wadah bagi ribuan pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Australia. Dengan perspektif sebagai mahasiswa yang telah mengalami langsung proses adaptasi, tantangan, serta peluang belajar dan berorganisasi di Australia, Wildan akan membagikan pandangannya dalam sesi hari ini yang sangat relevan, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi pemangku kepentingan pendidikan internasional. Topik yang akan beliau sampaikan adalah Bilateral Research Collaboration Program. Oh, maaf. Indonesian Students Opportunities in Australia. Indonesian Students Opportunities in Australia. Yang akan memberikan wawasan segar dari sudut pandang generasi muda mengenai kolaborasi pendidikan, bagaimana survival, belajar di luar negeri, khususnya Australia. Mari kita sambut bersama Wildan Ali, dan mungkin untuk lebih akrab, saya panggil Mas Wildan. Boleh ya, Mas Wildan? Oke. Slide-nya akan saya share di laptop saya. Sebentar. Nanti Mas Wildan yang akan menyampaikan materinya. Sebentar. Silakan, Mas Wildan. Halo, halo. Sorry, tadi ke nggak bisa nge-unmute tadi. Sorry banget. Sebelumnya terima kasih Mas Yahdi selaku moderator hari ini. Yang saya hormati Ibu Yuli Rahmawati selaku Adikbud dan pembicara lagi Dr. Asif beserta kawan-kawan dari Indo-Oceania Scholar Society, organisasi baru lagi nih di Australia. Kita jadi di Australia, kawan-kawan, organisasi pelajar itu ada banyak banget ya. Dan harapannya kalau dari PPA sendiri semua bisa saling melengkapi ya satu sama lain ya. Mulai dari yang fokusnya dari postgraduate doctoral student and postgraduate research lainnya ada Indra di Sydney dan Victoria kalau nggak salah habis buka bang tuh. Ada banyak juga PPIA kita overall sekarang punya 40 cabang ya di seluruh Australia dari kampus masing-masing dan berbagai macam organisasi pelajar lainnya yang mungkin lebih fokus base kayak KPII yang fokusnya Islamic di Sydney dan lain-lain. Mungkin bisa dibantu next, Mas? Mungkin perkenalan sedikit ya kawan-kawan tentang PPIA. PPIA itu apa sih? Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Jadi PPIA telah didirikan bukan cukup baru, mungkin udah lama banget ya. Udah 43 tahun mungkin. Dari bulan Maret tanggal 13 masa di Canberra. PPIA sendiri merupakan organisasi pelajar Indonesia terbesar di dunia bahkan karena student di Australia sendiri kalau nggak salah kalau kita hitung dari TAFE dan berbagai macam lainnya data terakhir yang aku dapat dari DFED pas sempat ngobrol dengan tim Watts ya Wamenlu Australia yang merupakan Indonesianis juga itu ada sekitar 30.000 mungkin bisa dikoreksi Bu Yuli Iya. angkanya 30.000 sorry agak lagging ini. Lalu ngapain aja sih PPIA ini? PPIA memiliki banyak aktivitas dan berkolaborasi bukan hanya dengan para pelajar Indonesia di Australia, tetapi dengan rekan-rekan di KJRI, KBRI, bahkan beberapa research institute ya di kampus masing-masing. Kayak anggota kita banyak yang di apa namanya Melbourne Royal Child Hospital dan lain-lain basically research center atau bahkan organisasi-organisasi besar lainnya di kampus. Lalu misi kita itu sebenarnya apa sih kawan-kawan? Misi kita itu untuk membantu, menjembatani, dan meningkatkan
potensi-potensi para pelajar Indonesia di Australia. Dan kita juga sangat terbuka buat rekan-rekan yang ada di Indonesia, semisal ingin meminta bantuan, diperkenalkan mencari supervisor atau apa dan lain-lain. Semisal kita mengenal baik pribadi dosennya sendiri, karena seperti yang Ibu Yuli bilang sebelumnya, culture akademik di sini cukup berbeda ya. Jadi mahasiswa itu, kalau saya sebenarnya kan belum pernah S1 di Indonesia ya, tapi kalau dari kawan-kawan kadang dosen dan murid itu memiliki kesenjangan yang sangat jauh, bisa karena memang ada perbedaan umur atau bahkan ya jumlah murid dan dosennya terlampau sangat jauh. Jadi semisal butuh bantuan atau apa, feel free untuk kirim email ke kita. Thank you. Next. Lalu kenapa sih why? If we talk about student opportunities atau opportunity pelajar di Australia, seperti yang udah di-share cukup detail tadi ya sama Prof. Yuli ya, Australia punya globally rank university yang sangat banyak. Contohnya mungkin yang banyak dilakukan jenjang studi di rekan-rekan LPDP maupun AAS itu rata-rata di Group of 8 yang semuanya kalau menurut QS World Rank itu termasuk top 100 dunia. UWS sendiri habis naik ranking ya, masuk ke 77 dan Monash juga sempat naik walaupun Unimap sempat turun ke 19 dan beberapa lainnya, tetapi semuanya overall di Group of 8 adalah masuk di top 100 dunia. Jadi kita bisa melihat research base-nya sangat kuat dan juga kedekatan akademisi ya, banyak di sini yang Indonesianis antara dosen-dosennya dan lain-lain. Apalagi kalau di Perth, di Curtin University, Murdoch University, atau UWA sendiri, memang seperti yang Ibu Yuli bilang, ada keberatan ya di program pembelajaran bahasa Indonesia banyak yang ditutup, tetapi di 3 kampus tersebut memang masih sangat kuat ya. Mungkin karena faktor geografis juga, jadi lebih banyak para Australian yang tertarik ke tentang bahasa Indonesia atau Indonesian language. Secara dari Perth sendiri lebih dekat ke Jakarta daripada ke Melbourne, Sydney, Canberra. Lalu cultural diversity and inclusivity. Jadi di sini kan Australia termasuk negara yang multicultural ya. Kalau orang-orang pada bilang tuh kalau apa namanya Amerika itu dibilang on land of hope, etc. Tapi kalau lihat kebijakan sekarang sebenarnya land of hope itu lebih ke Australia ya, di mana semua etnik di sini datang dan I think everyone being treated right dibanding di kondisi di Amerika sekarang. Ya Australia lebih cocok disebut sebagai land of hope karena kita bisa ketemu orang dari kultur manapun itu di Australia dan nggak ada persekusi-persekusi yang terjadi di Amerika sekarang ini. Lalu strong Indonesian student community seperti yang aku sempat bilang tadi ya, banyak banget komunitas Indonesia di Australia, especially the student, karena memang orang Indonesia kan hobinya bikin suatu organisasi ya. Kalau dibanding negara-negara lain, misal Malaysian Student Association, ya udah isinya cuman itu per state satu. Tapi kalau di Indonesia kan isinya macem-macem. Di Perth sendiri untuk postgraduate ada namanya AIPSA atau yang fokusnya lebih ke postgraduate. Lalu ada juga komunitas LPDP sendiri, LPDP Perth, komunitas AS pun ada namanya AS Perth, komunitas mahasiswa Papua, komunitas next. Part-time or
Oke, kita akan bahas tentang opportunity ya. Sebenarnya ini main timnya hari ini, opportunities. Jadi international student itu memiliki working limit, if I'm not mistaken, is 48 hour every fortnightly. Kita bisa melakukan part-time or casual work, tetapi tidak dianjurkan ya untuk yang menganut beasiswa LPDP ya, karena part-time or casual work yang dimaksud untuk kerja retail atau mungkin Uber dan lain-lain. Dan di sini kan minimum wage-nya cukup besar ya, jadi sangat membantu untuk eh, kehidupan sehari-hari karena memang living cost di Australia ini cukup mahal ya dibanding negara-negara lain. Apalagi saat ini Australia masih dilanda dengan accommodation crisis, jadi rents can become so much more expensive. Untuk semisal kayak tempatku sekarang, rent ini harganya bisa naik 100 atau $200 dibanding 2 atau 3 tahun yang lalu. Lalu International Conference di fotonya sendiri itu adalah conference kita yang lama ya, PPI Australia. Ada Bapak Iwan Sunito dan lain-lain. Ada itu namanya di KIPI, Konferensi Internasional Pelajar Indonesia. Itu conference tahunan terbesar kita, di mana kita mengundang para praktisi, akademisi, baik dari Indonesia maupun Australia. Dan sebenarnya tema utama tiap tahun berbeda ya, tetapi di tahun ini sendiri akan kita laksanakan lagi di Melbourne pada tanggal 12 hingga 13 Juli. Tema utamanya adalah membangun kerjasama antara Indonesia dan Australia. Lalu sempat disenggol juga oleh Ibu Yuli, yaitu networking. Networking merupakan aset yang sangat penting ya saat studi di luar negeri, karena satu, kita nggak bakal tahu kita akan ketemu siapa dan siapa yang akan membantu kita. Dan siapapun orang itu, siapa tahu ke depan akan menjadi our savior or anything like that. Kita nggak bakal tahu ke depannya. Jadi networking sendiri di Australia terbilang sangat cukup mudah ya, tetapi memang sayangnya banyak mahasiswa Indonesia yang saya rasa memang karakteristiknya ya, karakteristiknya kurang dalam networking, karena nggak tahu kenapa kalau saya lihat kawan-kawan pelajar itu sukanya tuh gimana ya, maunya disamperin dulu terus ngobrol dulu. Sementara networking sendiri kan kita nggak ngelihat ya kamu siapa, ini siapa, intinya berkenalan bla bla bla, siapa tahu bisa membantu ke depan. We not gonna know if they gonna be helpful network or not, but at least if you have someone on your hand or contact anything like that, harapannya bisa membantu ke depannya. Lalu cultural promotion. Kenapa sih cultural promotion itu? Karena apapun yang kita lakukan itu akan dilihat sebagai tingkah laku orang Indonesia. Dan budaya Indonesia sendiri sangat digemari ya di Australia. Bahkan salah satu acara kita di Sydney, UNSW, ada namanya INM atau Indonesia Night Market yang bahkan dijadikan staple oleh UNSW sendiri dan banyak dihadiri oleh komunitas-komunitas di Sydney. Karena Australia memandang budaya itu sangat luar biasa ya kawan-kawan ya. Banyak sekali grant yang diberikan untuk suatu budaya. Walaupun nggak ada portal detail yang jelas tentang suatu grant A, B, C, mungkin nggak mereverse tentang budaya, tetapi almost all the time kalau kita bisa mencoba mencari akan bisa dapat. Karena kita pernah ada beberapa acara budaya, agak kesulitan mencari grant, iseng-iseng tuh kirim ke City of Perth dan ternyata dibantu sama mereka, nominalnya pun cukup besar ya, sampai 10.000 AUD. Tetapi kembali lagi, nominal tersebut tergantung diberikan oleh para city masing-masing. Next. Scholarship.
ini mungkin yang dicari-cari ya. Government funded scholarship tadi sudah sempat dibahas dengan cukup detail oleh Prof. Yuli. Ada Australian Award, Indonesian Endowment Fund for Scholarship atau LPDP. Dari Indonesia sendiri ada tambahan beasiswa kementerian masing-masing, Bank Indonesia, dan lain-lain. Ada juga partial scholarship yang di-offer dari kampus masing-masing, exchange program scholarship, university specific scholarship, kayak UWA Global Excellence Scholarship, itu yang saya terima ya, full coverage scholarship, dan industry and research based scholarship. Ini semua untuk informasi lebih detail dari tanggal lain-lain bisa dicek di website PPIA ya kawan-kawan ya. Takut waktunya nggak cukup. Next. Halo. Ya, terdengar Mas Dudan, aman-aman. Agak putus-putus ya. Ini sinyalku ya. Kayaknya memang dari Mas Wildan ya, sinyalnya agak putus, tapi masih terdengar sih. Oke, udah masuk. Jadi ada namanya postgraduate visa, di mana setelah kita menyelesaikan studi di Australia, kita bisa apply temporary graduate visa. Dan itu durasinya 2 tahun ya kawan-kawan. Jadi after kita finish study bisa 2 tahun menetap di Australia. Dan ini salah satu cikal bakal orang bisa menjadi PR juga ya kawan-kawan ya. Atau permanent resident. Dan untuk work opportunity sendiri cukup banyak ya. Saya pernah intern di Perth US Asia Center. Itu salah satu research groupnya di UWA. Salah satu, I think the best policy research tentang Asia Pasifik, Australia dan Asia Pasifik di Australia ya. Lalu saya juga pernah di beberapa consulting group after graduate, cuman karena harus move on, lanjut master di Melbourne akhir Juli ini, jadi terpaksa resign karena nggak bisa di-relocate ya. Jadi banyak pathway menuju kesuksesan ya di Australia sendiri. It depends on your networks, it depends on how you can handle it. Karena di sini siapapun yang berusaha pasti bisa. Mungkin segitu dulu dari aku, bisa dilanjut sesi diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wildan. Saya stop share. Baik. Ya, tadi sudah kita dengar ya pemaparan dari 3 pemateri yang mewakili aspek yang berbeda, yang mudah-mudahan bisa memenuhi rasa penasaran maupun keingintahuan dari rekan-rekan yang mau kuliah di Australia atau menjalin hubungan penelitian dengan Australia ataupun masih membutuhkan support ataupun memiliki mindset apakah saya sanggup untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri terutama di Australia. Dan hari ini dan saat ini maksudnya kita akan coba buka sesi tanya jawab. Mumpung pembicara yang mewakili komunitas yang berbeda hadir di sini. Prof. Yuli mewakili dari pemegang kebijakan, kemudian Dr. Asif mewakili dari peneliti, dan kemudian Mas Wildan mewakili dari pelajar yang bisa berprestasi, kemudian membangun jaringan, mengharumkan nama Indonesia di Australia. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Ada 2 cara harusnya ya. Pertama adalah raise hand, yang kedua Q&A. Q&A-nya aktif ya, Zikro. Saya akan coba
Nah, lihat dari raise hand dulu ya. Jadi kita akan dengar langsung pertanyaannya karena mungkin sulit diucapkan dengan tulisan. Jadi kita akan coba dengarkan langsung pertanyaan dari hadirin. Nanti akan kita ganti. Kalau misalnya nggak berani menanyakan langsung, nanti lewat sesi Q&A atau sesi chat ya. Saya akan coba buka sesi Q&A dari raise hand dulu. Raise hand di sini ada dari Faizur ya. Faizur, saya S Tuan. Silakan, Faizur. Oh iya, baik. Bisa Apakah suara saya sudah terdengar jelas? dengar, dengar. Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yuli, Dr. Ashif, dan juga Kak Wildan begitu terkait paparan sebelumnya. Ini saya mungkin lebih ke Dr. Ashif begitu yang sebelumnya sudah membicarakan terkait beasiswa di penelitian maupun fellowship di Australia. Jadi sebelumnya saya pernah berbicara begitu dengan beberapa teman saya yang sebelumnya sudah pernah mengikuti studi di Australia, tapi untuk penelitian maupun fellowshipnya sendiri mungkin mereka belum mencoba begitu di bidang tersebut. Nah, dari beberapa informasi yang saya temukan itu ada yang berkata kalau memulai beasiswa penelitian maupun fellowship di Australia itu harus dimulai dengan membentuk komunitas maupun bergabung di organisasi besar begitu agar bisa lolos beasiswa tersebut. Nah, bagaimana mungkin tanggapan dari Bapak dari Dr. Ashif sendiri terkait hal ini? Begitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama, Virus. Langsung dijawab saja ya. Silakan, Dokter Asif. Jadi maksudnya untuk postdoktoral gitu ya, postdoctoral studies atau Fellowship, fellowship ya. fellowship. Nah, Jadi eh, untuk fellowship sendiri, kalau yang ada beberapa tipe ya di Australia gitu. Kalau yang short term seperti yang saya saat ini eh, dapat gitu, itu hanya 3 bulan. Itu tidak ada tuh syarat untuk tergabung di organisasi yang besar itu. Hanya kita perlu bisa punya host gitu ya, host di Australia yang sudah menyanggupi untuk mendatangkan kita gitu. Jadi untuk berkolaborasi riset di Australia itu kita harus punya hostnya terlebih dahulu. Saya kira itu umum ya di negara manapun juga seperti itu. Untuk kita punya fellowship harus seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang saya tahu juga itu ada peluang yang namanya postdoctoral fellowship atau eh, yang lebih umum gitu ya, tidak bersumber dari pendanaan pemerintah atau dari pendanaan apa grant donation gitu enggak. Tapi ini adalah dari project eh, postdoctoral research yang dikelola oleh akademisi di Australia gitu. Itu ada banyak. Dan kalau itu teman-teman mau cari postdoctoral research di Australia ada bisa itu seperti kita mencari pekerjaan pada umumnya gitu ya. Kita bisa cari di LinkedIn, bisa cari eh, di di job post yang lain gitu. Karena di Australia sebagaimana juga di negara-negara maju yang lain, postdoctoral research itu adalah pintu gerbang awal itu untuk seorang masuk ke akademisi gitu ya. Sebelum kita menjadi seorang akademisi, biasanya kita postdoc dulu, postdoc research, postdoc asisten research gitu ya di research group tertentu. Dan itu banyak sekali gitu ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan itu postdoktoral di Australia yang project seperti itu, saya kira itu sangat kompetitif gitu ya. Saya ketemu dengan banyak orang. eh, karena saya postdoc sendiri tidak di Australia, saya postdoc di Jepang gitu ya. Banyak atau beberapa lah ya saya sempat ketemu ketika conference gitu, ketemu orang dari mana gitu, dia nanya kamu postdoc di mana sekarang di Jepang gitu. Kamu S3 bukan di Australia, kenapa nggak postdoc di Australia gitu. Karena maksudnya orang tuh dari jadi pasar postdoc di Australia itu secara global itu diketahui sangat kompetitif dan sangat bagus gitu karena dunia akademisi di Australia itu eh, lebih menjanjikan daripada di Amerika ataupun di UK ya. Yang saya tahu di UK itu eh, sangat kompetitif, tapi
secara finansial tidak lebih bagus daripada di Australia gitu. Tapi di Australia itu secara finansial sangat bagus, secara eh, apa namanya living standarnya untuk seorang akademisi itu lebih bagus dibandingkan dengan UK gitu. Sehingga orang banyak sekali yang pengen masuk ke Australia dari negara manapun, bahkan dari Eropa, dari Amerika. Jadi peluang masuk sebagai akademisi melalui jalur postdoc itu cukup berat gitu di Australia. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin yang maksudnya tadi harus tergabung di organisasi itu maksudnya mungkin kalau kita misalkan kalau di bidang saya di IEEE gitu ya mungkin harus level senior research atau senior member baru bisa masuk. Ya itu case by case saja gitu. Yang kalau kita sudah senior member di IEEE mungkin akan lebih mudah dapat eh, peluang postdoc di Australia. Saya kira seperti itu ya untuk postdoc. Tapi ya tadi yang selain postdoc yang pasar bebas tadi ya, kita punya peluang-peluang fellowship yang short term ya, yang dari DFED tadi yang saya sampaikan ya, kemudian dari yang baru dari IEIF itu yang dari Department of Education itu juga peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti yang base-nya memang di Indonesia ya. Saya kira banyak lah untuk bahkan di pendanaan seperti koneksi itu juga bisa membuka peluang misalkan kita mengadakan visit gitu ya, visit dengan dana dari koneksi itu saya kira memungkinkan gitu ya untuk misalkan 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan itu mungkin bisa dilakukan. Mungkin itu eh, jawabannya. Terima kasih, Pak Asif ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari audiens barusan. Selanjutnya, saya pindah ke chat dulu ya. Ada pertanyaan nih yang menarik terkait penjelasan beasiswa nih, Prof. Yuli. Ada dari Ayurisha. Kenapa semua hanya universitas di Jawa tadi dari slide-nya Prof. Yuli? Bagaimana distribusi beasiswa LPDP untuk anak-anak dari Sabang sampai Merauke? Soalnya data dari Kemenkeu masih mayoritas Jawa dan universitasnya juga Jawa kerjasama. Dipersilakan, Prof. Ya, Ayu ya tadi ya pertanyaannya. Jadi untuk LPDP itu banyak jenisnya ya. Yang dia itu misalnya yang pertama beasiswa yang targeted ya. Jadi beberapa yang misalnya general maka universitasnya harus QS ranking ya. Nah ini kenapa akhirnya juga menjadi permasalahan untuk universitas-universitas di Australia. Karena universitas di Australia itu kan tidak semuanya ya dari 43-nya. Jadi untuk beasiswa LPDP eh, tidak semua bisa masuk list di LPDP. Tapi ada beasiswa LPDP itu namanya affirmative scholarship ya. Jadi untuk apa teman-teman yang dari daerah-daerah timur ya, misalnya Papua dan sebagainya itu sebenarnya kalau dapat universitas dimanapun itu akan diusahakan oleh LPDP untuk dibiayai. Nah, mungkin ini pertanyaannya terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia yang berubah jadi PPDI ya, khususnya yang dosen. Nah, itu kampus-kampusnya memang beberapa yang memang sudah masuk list ya, di list mereka. Ini terjadi juga dengan support beasiswa LPDP untuk warga negara Vanuatu. Jadi universitas yang masuk di Indonesia itu misalnya hanya 25. Karena itu diseleksi lagi oleh pihak beasiswa apakah universitas ini layak masuk list atau tidak. Jadi LPDP itu sebagian besar based on ranking ya, termasuk juga misalnya universitas kita di Indonesia itu akreditasinya apa? Unggul misalnya. Setelah unggul ada akreditasi internasionalnya enggak? Jadi ada analisis-analisis yang menjadi kriteria ya untuk menjadi masuk list. Jadi mudah-mudahan selanjutnya bisa ya universitas-universitas yang lain masuk, termasuk juga posisi saya sebagai Atikbud itu memfasilitasi supaya universitas di Australia itu bisa masuk list LPDP gitu. Dengan misalnya ada namanya beasiswa-beasiswa yang memang khusus ya. Contohnya misalnya double degree dengan New South Wales gitu. Jadi biasanya kalau LPDP itu bisa kalau kita contohnya co-funding ya. Misalnya New South Wales University of New South Wales memberi funding 50% misalnya diskon tuition fee. Nanti LPDP membiayai sisanya. Jadi karena
kami sedang berusaha untuk Universitas Tasmania masuk ke list ya, karena salah satu kekuatannya itu di bidang marine science ya, dan itu keunggulan yang bisa kita eksplorasi. Nah, itu rencananya akan dimasukkan ke beasiswa prioritasnya LPDP. Jadi yang seperti itu adalah salah satu upaya memasukkan universitas di Indonesia maupun di Australia untuk masuk list LPDP sehingga bisa didanai. Begitu Bu Ayu, Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Luar biasa jawabannya. Jadi sangat membantu terkait kejelasan ya, terkait pemerataan untuk di Indonesia ini. Nah, yang ketiga ini sepertinya ditujukan ke Mas Wildan ya. Ada pertanyaan dari Mas Yuda nih. Terkait terbukanya banyak aspek termasuk pendidikan. Saya tertarik untuk menanyakan kesempatan bekerja sebagai guru di Australia. Untuk hal tersebut, apakah kesempatan ini juga masih terbuka bagi para lulusan S1 dari Indonesia? Mungkin di PPIA setelah lulus dari kuliah terus lanjut mengajar di sana, apakah ada kriteria khusus atau ada kultur yang berbeda dibanding mengajar di Indonesia? Silakan, Mas Wildan. Ya, terima kasih. Kalau untuk mengajar, itu S1-nya dari Indonesia ya. Ya. S1 dari Indonesia sendiri memang terbuka ya, harusnya bisa. Tetapi harus banyak sertifikasi yang diperlukan di Australia sendiri. Kalau nggak salah ada sertifikasi tentang bahasanya dan lain-lain. Dan jurusan S1-nya itu pengaruh ya, semuanya ya. Jadi memang jurusannya harus jurusan education atau yang untuk mengajar. Kalau nggak salah begitu ya, Prof. Yuli ya. Ya, nanti saya tambahkan Wildan. Wildan sampaikan dulu. Ya, kurang lebih begitu kalau untuk mengajar. Tetapi hampir jarang ya di komunitas kita yang ada misal S1 dari Indonesia mengajar di sini. Ini yang dimaksud untuk mengajar bahasa Indonesia kan ya? Mungkin salah satunya ya, mengajar di Indonesia atau kalau bidang yang lain kalau memungkinkan juga. Jujur cukup jarang banget ya dengar untuk masalah ini dari Indonesia habis itu mengajar di Australia. Tetapi yang memang banyak untuk di Australia sendiri, degree engineering di Indonesia itu sebenarnya bisa dipakai di Australia ya. Ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Karena di sini sendiri qualification itu sangat ketat, hadirin semuanya. Jadi belum tentu degree di Indonesia dianggap cukup untuk di Australia. Karena yang studi di sini aja cukup sulit ya untuk menemukan pekerjaan yang mereka dambakan. Itu mungkin bisa ditambahin, Prof. Yuli? Ya, gimana, Prof? Ya. Terima kasih ya Wildan. Jadi menguatkan yang disampaikan Wildan. Pertama untuk guru ya. Jadi ini effort diplomasi saya nanti. Jadi yang pertama ketika ingin menjadi guru di Australia, jalur pertama adalah melalui Master of Teaching. Jadi S1-nya di Indonesia nanti bisa jadi guru tapi harus mengambil Master of Teaching. Jadi siapapun yang ingin dapat beasiswa, misalnya dapat beasiswa LPDP, apply-lah Master of Teaching. Nanti jadi bisa jadi guru di Indonesia. Nah, kondisi guru di Australia itu sedang apa ya bahasanya? Kekurangan sekali gitu ya. Jadi bahasanya mungkin sebenarnya sekarat tapi juga dia standarnya tetap tinggi gitu. Jadi sekarang bahkan mahasiswa yang masih mahasiswa pendidikan itu sekarang udah boleh ngajar. Karena mereka udah nggak punya guru lagi. Karena memang Wildan tahu kondisi ya di ngajar di sekolah SMA khususnya di Australia itu menghadapi anak-anak Australia itu kalau nggak mentalnya kuat jadi guru itu saya nggak yakin bisa bertahan ya. Karena kebetulan saya juga ngajar di high school dulu waktu di Australia ya waktu S3. Jadi memang tantangannya luar biasa. Yang kedua, kalau misalnya dari S1 pendidikan kemudian ternyata jadi guru di Indonesia sudah berapa tahun gitu, silakan ajukan assessment di AITSEL namanya ya. Jadi dia organisasi yang standarisasi guru. Nanti kita di-assess, tapi syaratnya adalah S1 pendidikan. S1-nya wajib pendidikan.
Kedua, punya pengalaman mengajar. Nanti di-assess berapa tahun dia direkognisi karena dia ada level guru ya. Level guru di Australia. Yang ketiga, nah ini cuma Wildan kayaknya yang memenuhi syarat ya. Jadi IELTS-nya itu 7,5. Nah, Wildan ini IELTS-nya 9. Luar biasa pokoknya beliau lah. Ya, jadi yang jadi guru di Australia itu untuk di-assess itu IELTS-nya 7,5. Tapi beberapa state, jadi kalau di Australia itu state-nya kan Departemen Pendidikannya beda-beda. Berapa state minta IELTS-nya 8. Nah, yang jadi tantangan adalah guru bahasa Indonesia kurang, tidak ada gurunya. Kita mau mengajukan guru bahasa Indonesia IELTS 8 itu kan luar biasa, sulit gitu kita sampai. Makanya saya selalu bilang teman-teman yang jadi PR di sini, yang jadi citizen di sini, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kuliah di Australia, tolonglah ambil Master of Teaching kemudian bahasa Indonesia untuk menyelamatkan ya salah satunya bahasa Indonesia. Gitu, bahkan anak saya yang di year 7 saya paksa masuk kelas bahasa Indonesia. Saya bilang tolong ya nak supaya bertahan itu bahasa Indonesia, biarpun dia komplain kenapa aku harus belajar bahasa Indonesia ya, tapi ya itulah karena mereka pakai cut off number. Jadi misalnya yang di kelas 12 kalau kurang dari 15 contohnya di Sydney itu bahasa Indonesianya langsung ditutup. Jadi dia pakai number jumlah aja, berapa jumlah yang ada di sana, 11 misalnya, 15 mintanya, 14 saja langsung tutup itu sekolah di bahasa Indonesianya. Ya, jadi itu mungkin tantangan kita semua ya di sini gitu dengan konteks internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan silahkan sekarang ambil beasiswa yang tadi Wildan sampaikan ya, skill visa 189, 190 dan sebagainya. Jadi Wildan lebih paham tuh list occupation list yang kira-kira bidang apa ya yang peluang bisa jadi mungkin continue jadi PR, kemudian peluang kerjanya di Australia lebih besar. Terima kasih. Aku Baik, mungkin mau tambahin sedikit kalau boleh. oh boleh Mas Wildan, silahkan. Ya, jadi kayak yang dibilang Prof. Yuli tadi, emang standarnya tetap tinggi walaupun jumlahnya sekarat ya. Karena jujur kita juga sering diminta buat jadi guru bantu bahasa Indonesia di sekolah masing-masing. Karena mentok-mentok yang bisa dilakukan ya jadi guru bantu. Mau jadi guru sendiri untuk ngajar satu kelas saja kalau misal belum Master of Education atau salah satu syarat nggak terpenuhi, yang ada kita malah bisa dituntut balik. Begitu ya. Untuk masalah visa sendiri, pathway untuk menjadi PR, itu tergantung job list yang dipublish di Department of Home Affairs-nya pemerintah Australia ya. Dan itu sendiri tiap tahun, bahkan tiap 6 bulan kalau nggak salah. Sekarang itu selalu perbarui. Jadi emang harus rajin ngecek sih. Mungkin itu aja. Baik, luar biasa ya, Prof. Yuli, Mas Wildan, Pak Asif. Ini kita kolaborasi dari pemegang kebijakan, peneliti, dan juga pelajar. Ini terbuka wawasan kita ya tentang peluang dan juga tantangan untuk meneliti dan juga belajar di Australia. Ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan ya, terutama dari sisi geografis. Ternyata lebih dekat ke Jakarta, Perth ya, ketimbang ke Melbourne. Jadi kalau main mending ke Jakarta ya Mas Lidan ya, daripada ke Melbourne. Melbourne jatuhnya Tiketnya kayak jauh lebih jalan-jalan, murah. kayak Prof. jalan. Yuli juga ngerasain itu pasti dulu. Oke. Nah, dan itu juga peluang-peluang lainnya. Nah, saya yakin sebenarnya waktu ini tidaklah cukup ya untuk membahas semua peluang dan semua tantangan terkait meneliti dan juga berkuliah di Australia. Tapi mudah-mudahan ini jadi jalan pembuka baik bagi calon pelajar maupun peneliti. Sekarang teman-teman audiens bisa tahu, oh ada Prof. Yuli di bagian kebijakan, oh ada Wildan, Presiden PPIA, oh ada Dr. Asif bagian penelitian. Ini masing-masing dari pemateri kita bisa dihubung lebih jauh, minimal via LinkedIn-nya. Atau dari PPIA ada media sosial gitu ya. Dari iOS juga ada website, PPI juga ada website. Jadi kita membuka kanal komunikasi dan informasi bagi peserta yang hadir di sini untuk lebih menguatkan niat ya dan juga usaha membangun kerjasama penelitian dan juga membangun peluang untuk bisa berkuliah di Australia. Ingat peluang masih besar tapi tantangan juga
jangan sampai dilupakan. Terutama tadi IELTS ya, Prof. Yuli ya. Jadi PR agar kita terus memperbaiki kemampuan bahasa kita. Ini Baik, di chat masih ada pertanyaan ya? eh, memang masih ada pertanyaan, tapi waktu kita sayang sekali terbatas ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah raise hand maupun yang chat, eh, bisa menyimpan pertanyaannya ditanyakan langsung di LinkedIn atau ke media sosial ataupun ke website, atau juga nantikan ada webinar-webinar yang bermanfaat dari PPIA atau juga dari iOS atau kemudian dari Adikbud. Nantikan saja karena biasanya dari medsos-medsos ini banyak peluang-peluang kita untuk webinar-webinar selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk info-info webinar-webinar selanjutnya. Sebagai penutup, kita akan dengarkan closing remarks dari masing-masing pemateri. Mungkin tadi dimulai dari Prof. Yuli, kedua Dr. Rasif, ketiga dari Wildan. Mungkin sekarang kita balik ya. Dari Wildan dulu, closing remarks pendek saja, tapi insya Allah berkesan dan juga perlu diingat oleh audiens di sini. Silakan Mas Wildan. Ya, buat semuanya yang mau study di Australia, Australia is the new land of opportunities, not the US anymore. And jangan takut, jangan bingung, sumber informasi tentang Australia itu sangat banyak ya. Kita punya banyak student, kita punya banyak alumni, dan I think dari pihak pemerintahan atau Adikbud sendiri, semisal kalau di email pasti juga dibales ya Prof. Yuli ya. Terus dari PPA sendiri kita juga akan selalu terbuka untuk membantu, bahkan penyelenggara materi hari ini, Indo-Oceania Scholar Society juga selalu mengupdate ya beberapa konten-kontennya tentang studi di Australia. Tapi kita semua perlu plan untuk melanjutkan studi di Australia, and I think that's the main point that we need to do. Jangan takut, persiapkan semua, insya Allah pasti bisa studi di Australia. Banyak jalan, banyak scholarship. Mungkin itu aja. Mantap sekali. Terima kasih Mas Wildan. Selanjutnya, closing remarks dari Dr. Rasif. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Yadi. Saya singkat saja, kolaborasi riset Indonesia Australia adalah salah satu jembatan kita untuk melakukan penguatan kapasitas ilmiah di dalam negeri. Jangan ragu kalau punya keinginan, punya impian untuk bisa melakukan riset, kolaborasi riset dengan Australia. Ada banyak sekali peneliti-peneliti di Australia yang juga mencari peluang itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sesering mungkin mencari jaringan ya, mencari jaringan, mencari kenalan gitu yang bisa melakukan link ke penelitian yang ingin kita lakukan di Australia. Kemudian manfaatkan peluang yang ada banyak sekali tadi funding-funding dari Australia maupun dari Indonesia yang bisa memfasilitasi itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Asif. Untuk closing remarks-nya. Terakhir dari Prof. Yuli sebagai penyimpul dari teman kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Yadi. Tetap semangat ya, peluang sangat banyak ya di Australia dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik dan terus belajar, dan memang standar di Australia mungkin tinggi tapi insya Allah kita bisa mencapainya begitu, dan terus juga berusaha karena peluang-peluang beasiswa, peluang riset, kolaborasi Australia Indonesia itu sedang baik-baiknya semenjak ada Mr. Tarif ya. Jadi Indonesia dan Australia itu sangat dekat sekarang ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tidak terasa waktu habis juga nih ya. Sesuai jadwal kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hadirin semua. Nantikan webinar-webinar berikutnya. Baik dari atas, saya juga yakin banyak webinar dari Adikbud, dari PPIA, kemudian juga tidak lupa dari IOS, Indo-Oceania Scholar Society. Tetap semangat,
eh, untuk mengejar mimpi rekan-rekan semua. Saya Hadi Siraj pamit dan saya kembalikan lagi kepada MC untuk foto bersama ya. Silakan Mbak Sikro. Baik, sekali lagi terima kasih kepada semua pemateri serta kepada Pak Yadi yang sudah memandu acara talk show kita pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan kepada seluruh peserta untuk bisa on cam, bagi yang bisa on cam, dan kita ambil foto bersama-sama. Silahkan. Iya. Baik, kalau begitu saya aba-aba untuk bisa kita ambil foto bersama. Baik, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya atas kesediaannya. Silahkan untuk mengikuti informasi berikutnya untuk kegiatan IELTS lainnya. Jangan lupa untuk bisa mengisi kehadiran serta feedback yang telah kami bagikan di kolom chat. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada acara kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asif, Mas Wildan, Terima Mas kasih Yuli. semuanya. Terima kasih Wildan ya. Sehat-sehat selalu, sukses semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih semua. Bye-bye.